Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok E2 ST37.1 akan melakukan uji praktikum mandiri mengenai uji daya polimer pada popok bayi. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Dari saya sendiri, nama saya Dewi Salsabila dengan NIM M0401241106. Saya Salim Mokira dengan NIM D740-1241-002. Saya Ahmad Jalun Koryamada dengan NIM F44012414002. Saya Khalifah Syahikari dengan NIM M0403241150. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan uji daya serap polimer pada popok bayi. Disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Alat dan bahan pada praktikum ini ada popok bayi, air mineral botol, ada garam, sendok dan tempat kemasan, dan gunting. Pertama, gunting bagian popok bayi dan keluarkan kapas dari sisi samping popok bayi. Masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Tuang air biasa 200 ml dan ambil popok bayi selanjutnya. Ambil kapas bagian sisi samping popok bayi di wadah 2. Taruhlah garam pada gelas dan air, diaduk rata dan tuangkan. Amati perbedaan pada percobaan. Pada percobaan dengan air biasa, polimer superabsorben dalam popok bayi yaitu natrium poliakrilat menunjukkan daya serap yang optimal. Hal ini terjadi karena proses osmosis tidak terhambat oleh ion-ion tambahan dalam larutan. Ketika air ditambahkan, polimer menyerap cairan dengan cepat dan membentuk gel besar yang transparan. Struktur ini terbentuk akibat kemampuan natrium poliakrilat untuk menarik molekul air ke dalam rantai polimernya melalui ikatan hidrogen. Dengan tidak adanya ion pengganggu, air bebas masuk dan terjebak dalam struktur polimer, menyebabkan gel mengembang dan maksimal. Inilah yang menjelaskan mengapa popok bayi efektif dalam menyerap cairan tubuh yang umumnya tidak mengandung garam dalam jumlah yang tinggi. Sebaliknya pada percobaan air garam, daya serap polimer menurun secara signifikan. Hal ini terjadi karena ion Na+ dan Cl- dari garam mengganggu mekanisme penyerapan air dengan bersaing dalam proses osmosis. Ion-ion ini mengurangi perbedaan konsentrasi antara bagian dalam dan luar polimer, sehingga jumlah air yang dapat masuk ke dalam natrium poliakrilat berkurang. Akibatnya, gel yang terbentuk lebih kecil dan lebih padat dibandingkan dengan gel yang terbentuk dari percobaan air biasa. Selain itu, sebagian air yang telah diserap dapat bocor kembali karena tarikan ion-ion dalam larutan garam menyebabkan polimer kehilangan sebagian kapasitas serapnya. Fenomena ini menjelaskan mengapa popok bayi kurang efektif dalam menyerap cairan dengan kandungan garam yang tinggi. Kesimpulan pada praktikum ini adalah polimer superabsorben dalam popok bayi, yaitu natrium poliakrilat, memiliki daya serap tinggi terhadap air biasa karena tidak ada ion yang menghambat dalam proses osmosis. Air garam mengurangi daya serap polimer karena adanya ion tambahan seperti Na+ dan Cl- dalam larutan garam mengganggu mekanisme penyerapan air. Yang ketiga, perubahan fisik polimer terlihat jelas, di mana pada air biasa polimer membentuk gel besar dan transparan, sedangkan pada air garam gel terbentuk lebih kecil dan lebih padat. Semakin tinggi kadar garam dalam suatu cairan, semakin rendah daya serap pada popok bayi. Berikut praktikum mandiri yang telah kelompok kami lakukan. Ikut hasilnya yang tadi sudah dibahas juga. Sekian video dari kelompok E2 ST37.1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami dengan baik.